Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, peserta didik semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Kemudian, tujuan pembelajaran kita yang pertama menganalisis teori-teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. 2. Menganalisis kelemahan dan kelebihan tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. 3. Menyimpulkan perbedaan agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. 4. Menyajikan hasil karya tulis tentang berbagai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Baiklah, untuk lebih memahami tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, mari kita simak video berikut ini. Proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Bagaimanakah agama Hindu dan Buddha bisa masuk dan menyebar di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kurang lebih ada 4 teori yang dapat menjelaskannya, guys. Teori-teori tersebut adalah teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Sebenarnya ada satu teori lagi, yaitu teori Sudra yang dikemukakan oleh Van Weber. Namun teori ini terbilang lemah dan tidak sekuat 4 teori lainnya. Oke guys, langsung saja. Teori pertama, teori Waisya. Teori yang dikemukakan oleh N.J. Crom ini menyebutkan bahwa golongan Waisya atau pedaganglah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Indonesia sudah berlangsung sejak abad 1 Masehi. Kepulauan Indonesia merupakan jalur laut perdagangan dari Tiongkok menuju Timur Tengah ataupun sebaliknya. Pada teori Brahmana, teori ini dikemukakan oleh J.C. van Leur. Menurut sejarawan Belanda ini, masuknya agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh golongan Brahmana atau pemuka agama. Menurut van Leur, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi atau meresmikan diri mereka sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Teori Ksatria. Teori ini didukung oleh Frederick David Kahn Bose, Ramesh Chandra Majumdar, dan J.L. Mons. Menurut teori ini, golongan ksatria atau bangsawanlah yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori ini mengacu pada konflik antar kerajaan di India pada masa lampau. Peperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan tersebut menimbulkan pihak yang menang ataupun kalah. Raja dan prajurit yang kalah biasanya terusir dari wilayah kerajaannya, dan kemudian mereka menjauh dari wilayah sengketa. Golongan ksatria tersebut diduga mendirikan koloni baru di Asia Tenggara hingga ke Indonesia. Teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh Bose dan George Squedes ini menyebutkan bahwa orang Indonesia lah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mengapa demikian? Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Hal ini tertuang dalam prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya telah meminta kepada Raja di India untuk membangun wihara sebagai tempat menimba ilmu pelajar-pelajar dari Sriwijaya. Setelah belajar di India, orang-orang Indonesia tersebut pulang ke tanah air dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat. Demikianlah pembahasan mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di episode berikutnya. Akhir kata, salam jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.